Firsardini dari jurusan S1 Akuntansi dengan NIM 251102436149149. Hari ini aku bakalan ngajak kalian buat ngobrol santai soal sesuatu yang sering dianggap beban. Padahal ini tuh investment buat kita semua. Yap, aku bakalan ngajak kalian buat membahas perpajakan di Indonesia. Kita mulai dari yang basic dulu ya, tentang pemahaman dasar dan peranannya dalam kehidupan. Let's go! Sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, sebenarnya pajak ini apa sih? Simpelnya gini, pajak itu adalah iuran wajib yang kita bayar ke negara dan jelas ada undang-undangnya. Sifatnya maksa? Iya, tapi demi kebaikan kolektif. Bedanya sama kita beli kopi, ketika kita bayar pajak kita nggak dapat barang langsung, tapi kita dapat lewat fasilitas umum seperti jalanan, sekolah, serta keamanan negara. Kalian sadar nggak kalau sebenarnya kita tuh udah bayar pajak hampir setiap hari? Misalnya kalau kita lagi ngopi cantik, terus kita juga check out barang di toko oren. Nah di struknya tuh bakalan ada PPN 11%. Nah itu pajak. Terus buat yang udah kerja, gaji kita tuh juga udah dipotong sama PPh. Nah jadi sebenarnya kita tuh udah jadi pahlawan ekonomi tanpa kita sadari loh. Nah biar nggak dikira pungli, kita masuk ke dasar hukum pajak. Jadi pajak itu juga ada dasarnya loh. Di Undang-Undang 1945 Pasal 23A sudah tertulis jelas bahwa pajak diatur oleh UU. Terus ada juga UU HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang terbaru. Jadi semuanya legal, no debat, no kecot, dan dilindungi hukum. Oke, kita masuk ke bagian main menu atau fungsi pajak. Ada 4 fungsi pajak yang bikin esensial banget untuk negara. Yang pertama ada fungsi anggaran atau budgeter. Nah ini gunanya untuk cari cuan. Nah, tapi kan pajak ini tuh sumber penghasilan terbesar untuk membiayai pengeluaran rutin. Contohnya seperti pembiayaan pembangunan fasilitas umum, terus juga membiayai membayar gaji ASN. Nah, terus yang kedua ada fungsi mengatur atau reguleran. Ini tuh digunakan untuk nyetir ekonomi. Jadi seperti contoh di slide itu, pajak rokok dibuat sangat tinggi agar tidak semua orang itu sembarangan merokok, atau bisa ngasih diskon pajak untuk narik investor. Jadi pajak ini tuh digunakan sebagai alat. Yang ketiga ada stabilitas, biar ekonomi kita tuh nggak shaky atau tetap stabil. Dan yang keempat ada redistribusi. Nah ini nih yang penting, pajak itu gunanya untuk pemerataan. Jadi dari duit yang mampu digunakan untuk membangun fasilitas umum agar semuanya merasakan. Oke, kita masuk ke jenis-jenisnya ya. Pajak itu dibagi menjadi 2. Yang pertama pajak langsung. Nah pajak langsung ini ditanggung sendiri sama orangnya. Contohnya PPh. Kita kerja, dapat gaji, dipotong deh. Terus yang kedua ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini bisa dialihkan, contohnya kalau misalnya kita berbelanja di salah satu e-commerce atau shopping di sebuah mall. Nah itu pasti ada PPN-nya kan. Nah itu namanya pajak tidak langsung. Nah buat contohnya yang pertama itu ada PPh. PPh sendiri itu ketika kita sudah berpenghasilan. Terus yang kedua ada PPN yang seperti tadi yang aku bilang, yang kayak shopping cantik, nongki cantik.
Terus yang ketiga ada pajak kendaraan bermotor bagi yang sudah memiliki kendaraan. Oke, sekarang kita bedah siapa sih yang pegang uangnya. Nah, yang pertama ada pajak pusat. Ini dikelola langsung sama DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Isinya ada PPH, PPN, PPNBM buat barang mewah, dan bea materai. Duitnya emang kemana sih? Ya ke APBN, gunanya untuk biaya sekolah, subsidi BBM, serta pembangunan jalan tol untuk mempermudah akses kita agar tidak macet. Selain pajak pusat, ada juga pajak daerah. Ini dikelola langsung oleh Pemda untuk memperbaiki daerah wilayah kita masing-masing. Nah, contohnya seperti pajak kendaraan, terus pajak hotel dan restoran. Makanya ketika kita makan di sebuah restoran, pasti ada biaya tambahan. Sampai ke pajak hiburan. Ketika kita lagi nonton konser ataupun nonton bioskop, duitnya kemana sih? Nah, duitnya ini balik lagi untuk memperbaiki infrastruktur jalan di daerah kita, terus juga untuk fasilitas publik lainnya. Lalu gimana cara bayarnya ya? Nah, di Indonesia ada 3 sistem. Yang pertama ada self-assessment, yang dimana kita hitung sendiri dan laporkan sendiri. Yang kedua ada official assessment, yang dimana pemerintah telah menentukan nominalnya. Dan yang ketiga ada withholding system. Nah, ini cara yang paling praktis karena pajak itu udah dipotong sama pihak ketiga. Nah, contohnya seperti gaji karyawan yang sudah dipotong rapi oleh kantor. Jadi, karyawan udah tinggal terima beres deh. Siapa sih wajib pajak itu? Ya tentunya orang seperti kita atau badan perusahaan yang memang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Nah, kita sudah sampai di slide paling terakhir nih. Kewajibannya apa? It's simple. Yang pertama, memiliki NPWP sebagai identitas. Yang kedua, rutin lapor SPT. Dan yang ketiga, pastinya jangan bayar telat dari waktu yang telah ditentukan. Karena kalau telat bisa kena denda. Nah, gimana? Ternyata perpajakan gak semenyeramkan itu kan? Justru ini cara kita buat ngedukung negara kita supaya lebih maju lagi. Anyways, segitu aja dari aku. Kalau ada yang mau di-sharing atau yang mau dikomentari, boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Cica, pamit undur diri. Stay cool, stay produktif. Don't forget to pay your tax later. Bye-bye. Nah, biar nggak dikira pungli, kita masak.